teman-teman sekalian, kita akan membicarakan mengenai Hannah Arendt di sesi selanjutnya ini. Setelah ditangkap agen Mossad Israel di Argentina pada tahun 1960, Adolf Eichmann yang memakai nama palsu Ricardo Kleiman, salah seorang tim sukses The Final Solution of Jewish People, atas persetujuan PBB diekstradisi ke Israel dan diadili di sana. Salah seorang tangan kanan Hitler dengan partai Nazinya ini dituduh sebagai penjahat perang dan kemanusiaan. Atas berita yang melegakan banyak pihak, khususnya sisa-sisa orang Yahudi yang luput dari neraka Nazi ini, Arendt diminta oleh majalah The New Yorker untuk meliput peristiwa itu di Israel dan membuat ulasan tentangnya. Hasil liputannya tentang pengadilan Eichmann termuat dalam bukunya yang sangat termasyhur di luar kelaziman sudut pandang banyak orang, Eichmann in Jerusalem. Dalam buku itu ia mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan Eichmann memang monstrous, tetapi ia sama sekali bukan monster. Bukan iblis, bukan penjahat seperti yang diperkirakan orang. Ia adalah seorang birokrat yang tidak berpikir. Atau dia adalah seorang birokrat yang melaksanakan tugasnya dengan baik, yang tenggelam dalam rutinitas tugas birokratis tanpa ada saat untuk berpikir dan berefleksi. Tidak berpikir atau tema berpikir pada umumnya adalah salah satu tema sentral dalam pemikiran Hannah Arendt. Yang menarik dari kajiannya adalah ketika ia mengaitkannya dengan kekuasaan. Arendt mengaitkan berpikir dengan kekuasaan. Pandangannya mengenai kekuasaan serta hubungannya dengan aktivitas berpikir termasuk terobosan yang sangat brilian dalam filsafat politik kontemporer. Tidak heran dalam kajian filsafat politik pemikirannya termasuk salah satu yang paling diminati dan dijadikan referensi dalam perencanaan kebijakan politik. Hannah Arendt sangat dipengaruhi oleh pemikiran sebelumnya. Karena itu, memahami kekuasaan dalam pandangan Hannah Arendt serta kaitannya dengan berpikir akan sulit bila kita tidak memahami apa yang menjadi basis filosofis pemikirannya. Untuk mempermudah pembahasan saya Arendt menjadikan filosofis pemikirannya tentang yang politis dan apolitis. Nanti tindakan politis itu adalah komunikasi orang-orang, diskursus antara orang-orang bebas dan sama. Krisis kekuasaan dengan demikian adalah krisis komunikasi di antara orang-orang. Sebab kekuasaan lahir dari orang-orang yang berkomunikasi. Tanpanya kekuasaan tidak pernah ada sungguh-sungguh. Aplikasi konsep Arendt mengenai kekuasaan akan mempermudah pemahaman kita tentang kekuasaan dalam pandangan Arendt. Contoh kehancuran rezim Nazisme dan Stalinisme dalam bagian 4 ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang mengeksklusi rakyat dari komunikasi berarti sedang menabur benih bagi kehancurannya sendiri. Tetapi fokus Arendt bukanlah pertanyaan mengapa rezim-rezim totaliter itu tumbang, melainkan mengapa muncul rezim-rezim totaliter. Argumentasi Arendt yang sangat brilian adalah bahwa rezim totaliter muncul dari ketiadaan berpikir orang-orang atau krisis berpikir. Berpikir adalah berkomunikasi. Krisis kekuasaan dengan demikian adalah krisis berpikir. Arendt selanjutnya bermaksud menegaskan imperatifnya pada orang-orang agar mengaktuaskan potensi berpikirnya, yang tidak lain adalah berkomunikasi itu, yang bisa menggalang solidaritas dan akhirnya berkuasa. Itulah rehabilitasi atas krisis kekuasaan. Uraian dalam bagian 1-5 secara eksplisit menyajikan juga sisi ekstrim Hannah Arendt.
Sisi ekstrim itu serta evaluasi atasnya akan saya pertegas dalam bagian economic affair sebagai musuh politik. Arendt hidup dalam zaman yang penuh cerita tragis. Di antara banyak kekelaman sejarah yang melingkupinya, dan dua peristiwa itu begitu mempengaruhi seluruh hidup dan pemikirannya. Rezim totaliter Stalinisme dan Nazisme boleh dikatakan memikirkan Arendt sama dengan memikirkan dua peristiwa ini. Hasil pemikiran dan refleksi filosofisnya tertuang dalam banyak buku, catatan, artikel yang mengundang banyak debat panas. Membaca seluruh ratapan sekaligus geramnya terhadap dua peristiwa sejarah ini, imajinasi filosofis yang ada di belakangnya adalah perubahan. Perubahan terjadi kalau ada kebebasan, dan kebebasan melahirkan kekuasaan. Dan kekuasaan adalah kebebasan itu sendiri. Inilah kredo Hannah Arendt yang berulang kali diucapkannya. Seakan tidak ada lagi pemikiran modern, dogma-dogma religius, doktrin-doktrin kekaisaran yang mampu menjelaskan secara tuntas tentang bagaimana perubahan dan kebebasan serta kekuasaan ini diberi bentuk dan isi. Arendt menganggap tradisi polis Yunani kuno sebagai ideal untuk menjelaskannya. Menurut sebagian kritikus Arendt, imajinasi akan model Yunani kuno ini begitu ekstrim karena terkesan mengambil bulat-bulat apa yang pernah dipraktikkan pada zaman Yunani kuno untuk diterapkan pada zaman modern ini. Tetapi seperti yang akan kita jelaskan, sesungguhnya kritik terhadap Arendt tidak sederhana itu. Sebab sebenarnya maksud Arendt pada latar belakangnya adalah kebebasan itu. Dan polis Yunani kuno membantu kita untuk memaknai perubahan dan kebebasan itu. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat apa kata tradisi Yunani kuno tentang polis. Begitu banyak versi yang menggambarkan dan berusaha menafsirkan polis. Ada yang mengatakan bahwa polis itu negara kota. Dalam bukunya An Introduction to Metaphysics, Martin Heidegger mengatakan menerjemahkan polis sebagai kota atau negara kota tidak menangkap makna sepenuhnya dari polis. Menurutnya, polis adalah sebuah tempat historis, sesuatu yang ada di sana. The there dan di sini, the here yang di dalamnya sejarah terjadi. Termasuk di dalam tempat dan ruang sejarah ini adalah dewa-dewa, kuil-kuil, imam-imam, festival-festival, olahraga, puisi, para pemikir, pengurus polis, dewan penetua, dewan rakyat, tentara, dan rakyat biasa. Dalam polis, orang menjadi politis bila imam benar-benar menjalankan fungsinya sebagai imam. Bila penyair benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penyair, bila para pemikir benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pemikir, bila dewan rakyat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai dewan rakyat. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya dan juga tidak ada yang lebih rendah. Pembagian kerja ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan warga negara. Ketika mereka menyimpang dari fungsinya dan apalagi berusaha menganggap diri lebih utama dari yang lain, mereka menjadi apolitis. Mereka menjadi asing sendirian tanpa kota dan tempat, karena polis adalah ruang bagi orang-orang bebas dan sama. Begitu ia berkehendak untuk menjadi tidak sama, dia menjadi asing sendirian. Dan bila demikian, polis Yunani berada di ambang kehancuran. Tetapi pada zaman Yunani kuno ini tidak terjadi, karena semua orang bertindak berdasarkan order atau nomos itu. Semua menjalankan secara bertanggung jawab dan tanpa paksaan. Sense belonging terhadap polis begitu tinggi. Kaum warga negara toh sadar bila tatanan yang mereka ciptakan, nilai-nilai dan adat istiadat yang mereka kembangkan tidak mereka pelihara, maka eksistensi mereka sebagai individu maupun sebagai negara akan terancam oleh bangsa barbar yang selalu mengintai dan setiap saat berniat menghancurkan tembok-tembok dan pintu gerbang kota, menghancurkan tatanan polis yang sudah dibangun bersama, menghancurkan sikap hidup penuh kesehajaan dan digantikan dengan hedonisme, menghancurkan stabilitas dan diganti dengan instabilitas, menghancurkan kreativitas dan bakat masing-masing warga negara dan diganti dengan sistem pemerintahan totaliter yang membelenggu. Singkatnya,
menghancurkan nilai-nilai dalam polis, partisipasi warga dalam menentukan kebijakan publik, kebebasan dan kesamaan dengan nilai-nilai barbarian. Dalam pandangan Heidegger, tampak secara implisit dinyatakan bahwa polis sama sekali tidak menyentuh persoalan keluarga dan juga tidak identik dengan nation state. Polis bukan sebuah negara bangsa seperti yang kita pahami. Polis bukan persoalan bahwa ada pihak yang menguasai dan memaksakan kehendak dan pikirannya dengan berbagai teknik rekayasa, legitimasi seperti seorang pemahat memanipulasi bahan pahatannya. Bukan persoalan bahwa ada orang yang memerintah dan yang lain wajib melaksanakannya. Polis tidak mengurus persoalan keluarga. Keluarga dalam arti sempit adalah barbarian. Sekalipun Arendt tidak menyebut secara eksplisit civil society, banyak pembaca Arendt dewasa ini mengidentikan polis dengan apa yang kita maksudkan dengan masyarakat sipil. Arendt menguraikan dengan cara rinci tentang polis dalam bukunya The Human Condition. Polis Yunani kuno membedakan antara ruang privat dan ruang publik. Ruang privat adalah ruang di mana orang memikirkan kepentingan pribadi, kelompok keluarga untuk mempertahankan hidup. Dalam ruang ini, kekerasan menjadi barang biasa, apalagi orang-orang diizinkan untuk memiliki budak. Budak dianggap bukan manusia. Peran bapak menjadi sangat dominan sebagai tulang punggung ekonomi. Dari pemahaman ini, Arendt menyebut dua kategori kegiatan dalam ruang privat. Animal laboran untuk menyebut manusia yang melakukannya, dan karya, work, homo faber. Kerja adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Dalam kegiatan model ini, kata Arendt, manusia tidak dihargai sebagai manusia melainkan dari barang yang diproduksinya. Dalam kerja, manusia hanya mengikuti alur proses produksi, tidak ada inisiatif baru. Manusia-manusia yang terlibat di dalamnya adalah massa yang tidak memiliki identitas. Identitasnya adalah barang yang dihasilkannya. Tidak ada komunikasi intersubjektif di antara mereka. Yang berkomunikasi adalah barang-barang. Ciri lain dari kerja adalah bahwa barang yang dihasilkannya tidak tahan lama. Roti yang diproduksi akan habis sekejap pada saat orang membeli dan menyantapnya. Kerja. Karya adalah kategori yang dalam banyak hal sama dengan kerja. Bedanya, animal laborans menghasilkan barang-barang tahan lama, menghasilkan kebudayaan, misalnya lewat lukisan, patung-patung, dan dia buat. Meski pematung ingin mendapat popularitas berkat karya, individualitasnya bagaimanapun juga direduksi pada barang yang dihasilkannya. Dalam karya juga tidak ada komunikasi. Animal laboran is a solitaire individual, homo faber dan homo. Dalam kedua model kegiatan itu, berbagai macam sarana dibenarkan untuk mencapai tujuan. Karena itu kekerasan, manipulasi, rekayasa sering menjadi ciri utama. Arendt menyebut kegiatan dalam ruang privat sebagai apolitis. Menurut Arendt, dua kegiatan itu tidak membuat perbedaan yang distintif antara manusia dan binatang. Apa yang dilakukan manusia dalam ruang privat juga dilakukan oleh binatang. Maka apa yang membedakan manusia dari binatang adalah zoon politikon, manusia politis yang hidup dalam polis. Artinya manusia yang hidup bersama-sama dalam komunikasi yang bebas, kepentingan, paksaan, kekerasan. Sarana yang dipakai untuk itu adalah bahasa. Binatang tidak bisa berkomunikasi. Inilah ruang publik. Berdasarkan pemahaman ini, ia menyebut kegiatan yang khas manusia, action atau speak. Dan wadah yang cocok untuk itu adalah polis. Dalam polis, manusia mewujudkan kemanusiaannya secara sungguh-sungguh. Ia menyingkapkan dan merealisasikan siapa dirinya dalam komunikasi dengan orang-orang lain yang bebas dan sama. Polis bebas dari kepentingan individu, kelompok. Yang ada hanyalah kepentingan bersama. Karena itu komunikasinya bersifat transparan, semua berpartisipasi. Itulah politik. Jürgen Habermas menyebut praksis komunikatif dalam polis sebagai ruang struktur intersubjektivitas. Menurutnya, tindakan komunikatif adalah medium di mana kehidupan bersama yang intersubjektif terjadi. Oleh Arendt, medium seperti ini disebut sebagai ruang penampakan.
dimensi spesial dari ruang antara. Ini adalah fakta pluralitas manusia. Setiap individu mempunyai keunikan masing-masing yang bila dikembangkan secara sungguh-sungguh, secara positif akan memperkaya satu sama lain dalam polis. Sedangkan dimensi temporal dari dunia kehidupan adalah fakta kelahiran manusia. Setiap kelahiran individu mengindikasikan suatu permulaan yang baru, dan bertindak berarti mengambil inisiatif dan mampu melakukan sesuatu yang belum diramalkan. Sebenarnya apresiasi Arendt atas pluralitas dan keunikan setiap individu secara eksplisit berinspirasi dari Socrates. Menurut Socrates, setiap anggota polis memiliki doksa individualnya sendiri-sendiri. Pendapat atau pandangan mengenai dunia atau masing-masing memiliki cara membuka diri pada dunia. Dan setiap doksa diterima sebagai kebenaran potensial yang menunggu saatnya untuk dibentangkan, bukan kepalsuan atau distorsi atas realitas sebagaimana diyakini kaum sofis. Doksa adalah formulasi dalam tuturan pembicaraan mengenai dokeimoi, yaitu mengenai apa yang nampak kepada saya. Tapi itu bukan fantasi subjektif atau kesewenang-wenangan. Bukan pula sesuatu yang absolut atau valid sama sekali. Asumsinya adalah bahwa dunia terbuka secara berbeda-beda pada setiap orang sesuai dengan posisinya di dalam dunia itu. Berbeda dengan Plato yang mengumandangkan suatu pengetahuan absolut, Socrates percaya pada banyak kemungkinan pengetahuan. Tugas orang filsuf adalah mengeluarkan kebenaran yang masih ada secara potensial pada orang-orang. Plato dalam uraiannya mengenai Socrates menyebut cara ini adalah dialegestai, to talk something true with somebody. Sedangkan Socrates sendiri menyebutnya teknik kebidanan atau maitike. Filsafat Socrates bertujuan supaya orang menemukan sendiri kebenarannya, truthfulness, bukan menghancurkannya. Peran filsuf sekali lagi bukanlah mengindoktrinasikan kebenaran sendiri, melainkan membuat masyarakat more truthful. Arendt sendiri kurang simpatik dengan kata truth ini. Socrates tidak ingin mendidik masyarakatnya sedemikian sehingga doksa mereka diperbaiki seperti dibuat Plato, melainkan pergi ke pasar-pasar, membuat kebenaran pendapat para warga lebih kaya, lebih tajam, dan lebih dalam. Socrates sangat menekankan komunikasi dengan orang-orang yang memiliki keunikannya sendiri serta mempunyai cara membuka dirinya secara unik berhadapan dengan dunianya. Hannah Arendt mulai dari model tindakan ini, model komunikatif yang politis. Inilah kekuasaan. Tepatnya daya kekuasaan yang dihasilkan dari tindakan politik itu adalah kekuasaan. Berlawanan dengan konsepsi Weberian dan Parsonian mengenai kekuasaan. Kekuasaan dalam pandangan Arendt tidak dipakai untuk mencapai tujuan lain di luar dirinya, melainkan untuk melindungi warga negara. Action and speech yang menghasilkan kekuasaan itu sendiri. Momen dasar kekuasaan bukanlah penginstrumentalisasian keinginan kehendak orang lain untuk maksud-maksud tertentu, melainkan pembentukan kehendak, keinginan bersama dalam bentuk komunikasi yang diarahkan untuk mencapai kesepakatan. Bedanya dari konsep kekuasaan model Weber-Parsonian adalah bahwa komunikasi yang diarahkan untuk mencapai kesepakatan konsensus adalah tujuan pada dirinya sendiri. Karena itu bahasa digunakan dengan cara yang ilokusioner, komunikasi intersubjektif bebas